Tunggu. Ya. Belum capek. Tolong dipahami. Tolong dipahami dulu. Belum capek. Nanti aja. Nanti. Buka mobil. Korban banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat kembali ditemukan 7 km dari rumahnya. Ledakan keras terekam kamera CCTV sebuah rumah di Medan hancur berantakan. Halo, selamat malam pemirsa. Korban banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat terpaksa meratakan rumah mereka yang hancur diterjang banjir. Hingga Rabu pagi total 21 korban banjir bandang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Bersama saya Arlista Hadi, inilah Ainis Malam selengkapnya. Hancur dan air pun masih mengalir deras. Oke, kita masuk aja ke yang baru. Masuk aja ke mari bang. Yang baru. Bang, ngeluarin bang. Pian sih bang. Warga Jorong Lamba Biaro, Kecamatan Ampek Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali menemukan jenazah korban banjir bandang. Jenazah korban ditemukan di tumpukan lumpur di bawah jembatan Lamba Tangah. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh tim gabungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Korban berjenis kelamin perempuan diketahui merupakan Halimah Tiusiadiah, 30 tahun. Lokasi jenazah korban ditemukan sekitar 7 km dari rumah korban. Saat kejadian, korban yang akrab disapa Ami hanyut bersama suami dan 2 anaknya. Suami korban ditemukan selamat dengan kondisi patah tulang pinggang, sementara 2 anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Alhamdulillah itu ditemukan masyarakat kita yang meninggal dunia jarak 7 kilo dari Nagari Bukit Batabuaya. Identitasnya perempuan. 2 orang awalnya anaknya sudah kita temukan itu meninggal dunia dan sekarang ibunya yang sudah sedih. Hingga Rabu sore pasca penemuan jenazah Ami, korban tewas di Kabupaten Agam menjadi 22 orang. Kini petugas masih melakukan pencarian terhadap 1 korban hilang lainnya dengan identitas bernama Sahar, laki-laki berusia 60 tahun, warga Kecamatan Sungai Puar. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara di posko pengungsian di Kabupaten Agam, bantuan mulai berdatangan. Banyak pihak yang peduli dan berkunjung ke posko pengungsian membuat ratusan merasa terhibur. Meski demikian, para pengungsi di SD Negeri 08 Kubang 2 Koto Panjang Nagari Bukit Batabua, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengeluhkan lampu di pengungsian sering padam di sore hari. Hal ini membuat para pengungsi dan petugas kesulitan untuk beraktivitas. Selain itu, data menyebutkan jumlah pengungsi di 3 ruang kelas hingga hari ini meningkat.
dari 118 menjadi 204 jiwa. Bertambahnya pengungsi membuat kebutuhan air bersih dan listrik pun semakin meningkat. Para pengungsi berharap PLN dapat menambah daya listrik di pengungsian untuk mengatasi listrik padam mendadak saat pemakaian serentak di sore menjelang malam. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kontributor Wahyu Sikumbang di lokasi pengungsian Kabupaten Agam. Selamat malam Wahyu, apa perkembangan pencarian korban banjir bandang hingga malam hari ini? Selamat malam Arlista. Sampai sore tadi di Kabupaten Agam ini ditemukan satu lagi korban tewas, menambah jumlah korban menjadi 22. Sementara satu korban lagi masih dalam pencarian. Yang satu korban itu berada di Kecamatan Sungai Kuar. Di daerah pencarian difokuskan di daerah Galuang, di sekitar halaman Masjid Galuang. Sementara untuk di Kabupaten Tanah Datar diinformasikan juga ada ditemukan korban tewas tadi. Demikian, Arlista. Baik, berarti saya ingin mengkonfirmasi untuk saat ini korban jiwa meninggal yang ada di Kabupaten Agam ini ada 22. Betul Arlista, 22 dan satu lagi masih dalam pencarian. Lantas upaya apa yang sudah dilakukan petugas untuk mencari satu lagi korban yang hilang? Satu korban hilang dicari itu di sekitar kawasan Masjid Jami Galuang. Itu sebelumnya petugas memfokuskan di situ karena sebelumnya beberapa korban juga ditemukan di dekat-dekat situ. Pencarian jika pencarian tidak membuahkan hasil akan diperluas dengan menggunakan alat berat dan penyisiran ke lokasi yang lebih luas lagi. Baik, berarti titik pencarian akan menjadi lebih luas. Lantas untuk saat ini bagi para pengungsi, Wahyu sudah 4 hari kurang lebih tinggal di posko. Kondisi mereka seperti apa? Apakah sudah mengeluhkan penyakit atau ada keluhan-keluhan lainnya? Ya, Arlista, yang merasakan keluhan penyakit mulai ada satu persatu, tidak hanya pengungsi tapi juga petugas yang mulai kelelahan, dan itu ditandai dengan dalam satu hari tadi ada sekitar 15 pengungsi dan petugas yang memeriksakan kesehatannya di posko kesehatan di sini. Di antaranya mengeluhkan pusing-pusing seperti itu, kecapean, dan mungkin sekitar darah rendah, kemungkinannya darah rendah, itu kata petugas di posko pengungsian. Sementara untuk penyakit yang lebih parahnya seperti batuk, flu, itu belum ditemukan. Gitu, Agis. Baik, terima kasih banyak Wahyu atas laporannya. Tetap jaga kesehatan Wahyu. Selamat kembali bertugas. Viral, petugas Dishub bertengkar gara-gara minta martabak kepada pedagang kaki lima. Ini semalam akan segera kembali. Keluarin surat ini. Nah, Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa, tolong buka dulu Pak. CCTV merekam ledakan di sebuah komplek perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ledakan diduga akibat tabung gas yang bocor. Warga Komplek Liberty Residence Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara dikagetkan oleh sebuah ledakan hebat yang berasal dari salah satu rumah. Ledakan tersebut terekam CCTV dari salah satu rumah. Beberapa rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak, atap rumah dan bangunan hancur serta sejumlah mobil mengalami kerusakan parah. 2 orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Korban nggak ada, cuma luka bakar ya. Luka bakar. Sama ibu sama anak gitu. Rumah di samping sama depan juga jadi terdampak ya?
rumah samping ya, cuman samping itulah kena ke apa namanya itu dindingnya agak cekung sedikit. Rumah depan mobil juga besar. Pasca kejadian, tim penjinak bom Gegana Satrimompolda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut rumah dan tempat-tempat yang dicurigai diperiksa oleh petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan kembali terjadi. Dugaan sementara ledakan ini terjadi akibat kebocoran gas LPG dan berdampak kerusakan 5 rumah di sekitar lokasi serta kerusakan kendaraan. Bangunan ada beberapa kendaraan seperti mobil, kemungkinan ini mobil pemilik rumah, karena mungkin ada terkena imbas sepeda motor juga. Dugaan sementara kebocoran tabung gas LPG. 2 orang korban yang merupakan penghuni rumah, seorang anak laki-laki dan seorang ibu mengalami luka bakar dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Viral video seorang anggota Dinas Perhubungan Kota Medan diduga meminta martabak kepada pedagang. Aksi ini pun terjadi ketika petugas melaksanakan sosialisasi larangan parkir di trotoar. Bapak diminta martabak nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa, tolong buka dulu Pak itu, buka dulu. Video amatir yang diduga direkam oleh pembeli martabak di Jalan Gajah Mada, Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Dalam video yang berdurasi 1 menit ini berisikan narasi seolah-olah petugas Dishub Medan meminta sejumlah martabak kepada pedagang. Menanggapi hal tersebut, Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis membantah jika anggotanya meminta martabak kepada pedagang. Iswar menjelaskan dalam video tersebut petugas sedang melakukan sosialisasi dan menempelkan stiker larangan parkir di trotoar. Itu sama sekali tidak benar. Ya. Kronologis pertamanya, personil tersebut secara tim dan bukan perseorangan, mereka ada tim, ingin menertibkan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Nah, termasuk penjual martabak itu yang menggunakan kendaraan di atas trotoar. Ya. Sehingga personil memberikan surat himbauan dan meletakkan selebaran di kaca mobil. Merasa nama baiknya dicemarkan oleh perekam video, anggota Dishub tersebut juga sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan. Diketahui di kawasan Jalan Gajah Mada ini kerap mengalami kemacetan karena ramainya pembeli martabak yang parkir di pinggir jalan serta di atas trotoar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pesawat pengangkut jemaah calon haji mengeluarkan api saat tinggal landas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat akhirnya mendarat darurat demi alasan keselamatan. Video amatir merekam detik-detik saat pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan mengeluarkan percikan api dari salah satu mesin. Pesawat Boeing 747-400 yang sempat lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini kemudian kembali dan mendarat darurat untuk mencegah risiko dan memeriksa mesin yang diduga mengeluarkan api. Sambil menunggu pesawat pengganti, para jemaah pun diistirahatkan di asrama haji. Penerbangan tersebut mengangkut 450 penumpang yang merupakan rombongan calon jamaah haji asal embarkasi Makassar serta 18 awak pesawat. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh jamaah haji pada penerbangan tersebut dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara. Pemirsa, ibadah haji merupakan perjalanan panjang yang menguras fisik dan butuh perbekalan yang cukup. Lantas, apa saja barang yang perlu dibawa? Berikut tipsnya untuk Anda. Sebagai manusia biasa yang mendapatkan undangan menjadi tamu Allah, tentunya berbagai bekal disiapkan jemaah calon haji. Demi menjaga kenyamanan dan keamanan jemaah, ada aturan terkait barang bawaan yang harus dipatuhi.
Maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines hanya mengangkut barang bawaan jemaah berupa tas, paspor, koper kabin dengan berat maksimal 7 kg, dan koper bagasi dengan kapasitas 32 kg. Selain itu, jemaah juga dilarang membawa barang-barang berbahaya seperti bahan yang mudah meledak atau terbakar, senjata api, senjata tajam, power bank lebih dari 20.000 ampere, aerosol, serta cairan dengan volume lebih dari 100 ml. Pastikan para jamaah tidak membawa jimat atau pegangan masuk ke Arab Saudi karena hukumannya sangat berat. Ada beberapa aturan di Saudi yang menyebutkan jimat yang dipakai untuk hal-hal seperti kekuatan maupun keuntungan, hukumannya akan dipenjara dan dideportasi. Namun jimat-jimat yang dipakai untuk mencelakakan orang lain, hukumannya adalah pancung. Setiap barang bawaan jemaah calon haji akan diperiksa melalui pemindai X-ray 5 jam sebelum keberangkatan. Kepatuhan jemaah dalam barang bawaan akan memperlancar proses keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang istri jemaah calon haji asal Yogyakarta menemani suaminya disabilitas menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kisah ini pun disyaratkan sebagai kisah romansa Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Itu dari perjalanan dari hotel, saya sebelum waktu sholat saya cepat-cepat persiapkan untuk bapaknya, kursi rodanya semua. Saya bawa ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur. Begitu sampai di Masjid Nabawi, saya harus mengantarkan bapak ke tempat laki-laki. Kan laki-laki dengan perempuan kepisah. Jadi saya lepas dia di tempat laki-laki, saya suruh dia diam. Tidak usah kemana-mana sampai saya datang. Begitu saya sholat di tempat perempuan kepisah. Tapi suami saya setianya, dia menunggu sampai kapan saya datang. Bak kisah cinta yang ada di buku cerita. Namun, cerita ibu bernama Indrawati ini lebih menyerupai romansa Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Kalau nanti habis obatnya. Indrawati adalah salah satu jemaah calon haji embarkasi Yogyakarta. Dirinya dengan setia menemani suaminya, Kapandi, yang memiliki keterbatasan pada kakinya. Dengan penuh kasih, Indrawati mendampingi suaminya beribadah mencari ridho ilahi di Tanah Suci. Pekerjaan saya antar, saya lepas, saya lari ke tempat yang perempuan. Saya selesai sholat, saya lari ke sini, ambil dia, baru saya bawa ke hotel. Kadang-kadang maghrib, isya, saya tidak pulang. Karena daripada khawatir sekali, Mas. Saya sangat khawatir karena dia ini seorang yang tidak punya kaki sebelah. Bisa berangkat haji, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah dia bisa sampai ke Tanah Suci ini ya. Itu yang saya banggakan, dan suami saya orangnya kuat sekali, dia sangat bertahan dengan kehidupan, semangatnya tinggi. Jadi saya itu tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Oh iya. Kapandi kehilangan kakinya karena penyakit diabetes yang ia derita. Bagi dirinya, kesetiaan serta ketulusan hati sang istri selama ini adalah suluh penyemangat dan mengarungi rangkaian ritual ibadah haji di Tanah Suci. Pasangan suami istri ini berharap bisa terus bersama sampai akhir hayat dan menjadi pengantin di surgawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami Suhud Nur Fadli di Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Suhud. Selamat petang waktu Madinah, Arab Saudi, Arlista. Baik, Suhud, lantas untuk saat ini apa perkembangan kondisi jemaah Indonesia yang sudah tiba di sana? Ya, dapat saya laporkan Arlista dari Kantor Pusat Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah.
hingga pukul 5 sore waktu Arab Saudi tadi, dari 554 kloter jemaah haji sudah mendarat sebanyak 67 kloter di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz dengan jumlah 26.142 jemaah. Selain jemaah haji juga hari ini Kementerian Agama menerbangkan 537 petugas haji gelombang 2 non-kloter yang nantinya akan bertugas di Makkah Al-Mukarramah, Arlista. Baik, berarti sudah mulai banyak yang tiba di Madinah. Lantas untuk di Masjid Nabawi sendiri, ini apakah ada peraturan untuk mengatur flow ataupun lalu lintas dari para calon jamaah haji di sana? Iya, untuk aturan sendiri Arlista, jamaah haji Indonesia pada dasarnya berada di lokasi pemondokan atau hotel yang jaraknya sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi, karena lokasi hotel jemaah haji Indonesia hanya berjarak antara 50 hingga 350 meter saja dari pelataran pintu Masjid Nabawi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan aktivitas jemaah haji Indonesia dalam beribadah maupun melakukan aktivitas lainnya, sehingga meminimalisir potensi jemaah haji Indonesia tersasar atau tidak tahu arah kembali saat berangkat dan pulang dari Masjid Nabawi. Untuk itu Arlista, jemaah haji Indonesia juga diimbau mematuhi dan mengetahui peraturan-peraturan terkait kunjungan jemaah haji ke Masjid Nabawi. Di antaranya adalah larangan merokok. Nah, larangan merokok ini sangat penting untuk dipatuhi karena dendanya tidak main-main, Arlista. Dendanya bisa mencapai Rp800.000 atau sekira 200 rial Arab Saudi. Tidak hanya denda berupa uang, jamaah yang membandel bisa kemungkinan juga akan diproses untuk dibawa ke kantor polisi oleh askar Arab Saudi. Selain larangan merokok, jamaah juga dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang berkerumun karena akan mengganggu arus keluar masuk jamaah haji lainnya, dan juga dilarang membentangkan bendera negara, spanduk ataupun poster organisasi manapun di area sekitar Masjid Nabawi. Tak hanya itu saja, Arlista, jemaah haji juga dilarang atau sebaiknya berhati-hati ketika melihat barang yang tercecer, karena ada ribuan CCTV yang memantau setiap detail pergerakan jemaah haji yang ada di Masjid Nabawi. Mungkin maksudnya baik, ingin membantu mengamankan barang yang tercecer, tapi sebaiknya jangan dilakukan dan memilih untuk melapor kepada askar yang bertugas. Nantinya barang itu akan dibawa ke tempat penemuan barang dan jemaah haji yang merasa barangnya ketinggalan bisa mengambilnya di sana tanpa resiko untuk dituduh sebagai pencuri dan yang lainnya. Dan yang terakhir, Arlista, yang nggak kalah penting adalah larangan untuk memotret atau memvideokan objek vital yang ada di area Masjid Nabawi dan area kota Madinah pada umumnya, serta area kota Makkah Al-Mukarramah dan Masjidil Haram. Hal ini mengingat adanya aturan tertulis maupun tidak tertulis yang cukup ketat bagi para pelanggar aturan ini bisa langsung dibawa oleh askar ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan handphone ataupun memori akan disita oleh askar. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Suhud Nur Fadli langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat menunaikan ibadah haji dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, Suhud. Terima kasih. Pergi haji diyakini umat muslim adalah panggilan Tuhan. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang kakek yang tinggal di Gubuk Reyot berhasil berangkat haji pada tahun ini. Tak hanya orang mampu yang dapat tunaikan haji, namun Allah akan memampukan umatnya untuk datang ke rumahnya. Sungguh kuasa Allah memampukan kakek berusia 85 tahun berangkat haji pada tahun ini. Setelah istrinya meninggal dan tanpa dikaruniai anak, kakek bernama Abdul Hari ini tinggal sebatang kara. Abdul Hari tinggal di sebuah gubuk reyot dengan luas 3 x 5 meter di Desa Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Dinding rumahnya pun sudah mulai lapuk dimakan usia. Kondisi ini tak membatasi mimpi. Abdul kini bisa berkunjung ke Tanah Suci tahun ini.
Salah tenang kapan yang cita-cita kepingin temenan naik haji itu Pak? Iya saya kepingin yo. Amalannya apa Pak? Amalannya Pak? Amalannya apa? Jangan kok bisa dengan kondisi seperti ini bisa naik haji gitu Pak? Gawe contoh, gawe liyane itu Pak. Apa sing dipingin sing iso kok ngene sampai bisa ngulon gitu Pak? Iya. Iku aku iku sarurone waca. Wong takon nang aku iku. Apa wiritan? Aku kabeh ndek wiritan. Ikhlas berarti Pak ya. Iya, sarurone. Abdul Hari mulai mendaftarkan haji pada tahun 2018. Keseharian Bapak ini apa sehariannya? Sehariannya kerja ke orang di sawah itu. Ya, terus bisa aja naik haji ini awalnya gimana ceritanya? Ya, nabung. Ya jual kayunya itu terus ditabung. Abdul tergabung dalam kloter 32 dan akan berangkat haji pada 18 Mei 2024 mendatang. Diharapkan Abdul dapat berangkat dan pulang dalam kondisi selamat serta menjadi haji yang mabrur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews TV melaporkan. Bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci adalah harapan terbesar setiap umat muslim. Tidak terkecuali bagi Dam Huji, seorang tukang sate ayam keliling di Surabaya, Jawa Timur. Setelah menabung selama 18 tahun, Dam Huji akhirnya berangkat haji tahun ini. Ketekunan, usaha dan doa Dam Huji selama kurang lebih 18 tahun akhirnya membuahkan hasil. Lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai penjual sate ayam keliling ini akhirnya berkesempatan menjadi tamu Allah pada musim haji tahun ini. Dam Huji selalu menyisihkan sisa hasil jualan sate dengan menabung setiap harinya Rp10.000 hingga Rp20.000 selama 18 tahun meskipun hasil perjualan sate tidak menentu. Setelah uang di tabungannya dirasa cukup, kemudian lelaki berusia 63 tahun tersebut mendaftar haji bersama istrinya. Namun takdir berkata lain. Istri tercintanya meninggal dunia pada tahun 2023 lalu. Dan Dam Huji akan berangkat haji sendiri. Daftarnya tahun berapa dulu Pak? Daftarnya itu saya mulai tadi lali. Lupa ya Pak? 2015an ya Pak ya? Sekitar gitu ya. Pak nabung 10.000, 15.000 itu berapa puluh tahun baru terkumpul untuk bisa naik haji Pak? Perkiraan 18 tahun. 18 tahun Pak. 18 tahun. Sementara itu Dam Huji sendiri tergabung dalam kelompok terbang Kloter 24 Surabaya dan dijadwalkan berangkat pada pertengahan bulan Mei tahun 2024 ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.